Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, karena kita sudah bisa menyelesaikan ibadah puasa 1 bulan penuh, dan kita sekarang dalam kondisi bulan Syawal, yaitu kita masih dalam suasana Idul Fitri minal aidin wal faizin. Semoga kita kembali kepada fitrah wal faizin, kembali kita memperoleh kemenangan. Jadi kita jadikan momen Idul Fitri ini untuk selalu kita saling memaafkan, ya, saling memaafkan antara saudara-saudara kita yang satu dengan yang lainnya. Dalam berbagai pengajian ibu-ibu dan pengajian umum selalu saya sampaikan bahwa dalam kenyataan kehidupan ini banyak orang yang tidak bertegur sapa bertahun-tahun dengan pemilihnya. Bahkan ada pula yang dengan orang tuanya tidak bertegur sapa dia, Pak. Tidak bertegur sapa antar pemilih, antar tetangga. Nah, inilah jadi persoalan. Maka melalui Idul Fitri ini, mari kita lunakkan hati kita. Lunakkan hati kita, bukakan hati kita untuk memaafkan. Dengan cara kita bersilaturahmi. Pada kajian terdahulu saya sampaikan wal afina anin nas. Halal bihalal, saling memaafkan itu disebutkan. Wal afina anin nas, memberikan maaf kepada orang lain tanpa menunggu orang tersebut datang kepada kita untuk minta maaf. Kita sudah memberi maaf terlebih dahulu. Jadi mari kita memanfaatkan suasana Hari Raya Idul Fitri ini untuk kembali mempererat hubungan persaudaraan kita. Dalam salah satu hadis Nabi disebutkan, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira. Ada 3 perkara, barang siapa mau mengamalkannya, kata Nabi, maka Allah akan menghisapnya nanti di hari akhirat dengan hisap yang mudah. Jadi nanti di alam akhirat itu, di hari akhirat kita akan mendapatkan hisap yang mudah. Tidak ada banyak pertanyaannya lagi. Ibarat kita dirazia, kita disuruh lewat aja sama Pak Polisi. Lewat. Tidak ada masalah, kamu lewat. Nah, tapi kalau kita bermasalah itu ditanyanya. Wa adkhalallahu jannata birahmati. Nah, ya. Jadi dan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah. Nah, sahabat pun bertanya, apa yang 3 perkara itu ya Rasulullah? Nah, maka Rasulullah pun menjawab, qala tu'ti man haramaka. Yang pertama, kata Nabi, orang yang memberi kepada orang yang tidak pernah memberimu. Kita kan sekarang ini banyak kita mau memberi orang tuh ketika orang tuh mau memberi kita. Ketika orang tuh tak mau memberi kita, tidak mau memberi. Nah, itu tidak dapat itu, Pak. Memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kita. Saja memberi makanan,
memberikan uang, memberikan segala aja lah yang halal. Nah, dia tidak pernah dia orang tersebut, orang yang diberi itu orang kikir pula, tidak pernah dia membalasnya. Kadang-kadang terima kasih pun tidak. Nah, beri orang yang tidak pernah memberimu. Itu berat itu, Pak. Kita kan baru mau kita memberi orang tuh kan ketika orang tuh ngantarkan sesuatu sama kita. Orang ngantarkan pisang ke rumah kita. Nah, kalau istilah ada di tradisi kita, kami di Riau itu dikasih tombe namanya, Pak. Diisi lagi apanya itu, barang-bawaannya itu dengan balasannya pula. Mungkin bisa gula, mungkin kopi, mungkin juga buah-buahan. Apa? Membalas apa yang diberikan orang itu. Nah, tidak masuk tuh yang ini, Pak. Yang nomor satu itu memberi kepada orang yang tidak pernah memberimu. Yang kedua kata Rasulullah, watasilu man qata'aka. Nah, yang kedua adalah orang yang mau menyambung tali persaudaraan dengan orang yang telah memutuskan persaudaraan dengan kamu. Jadi dia orang itu sudah mau putus dengan kita, kita sambung terus. Ya. Dia tidak lagi mau baik-baik dengan kita, kita sambung terus. Bagaimana caranya saja lah, bisa saja melalui islah. Orang yang mendamaikan, ada orang yang mendamaikan. Nah, pokoknya kita berusaha. Apalagi dengan media sosial sekarang ini, kita bisa menyampaikan, saya bermohon maaf kepada Bapak, kepada Ibu, maklumlah. Tiada gading yang tak retak, tiada manusia yang tidak bersalah. Salah kepada Allah kita bertobat, salah kepada manusia kita minta maaf. Nah, jadi melalui hari raya ini, saya Bu, Bapak minta maaf ya. Dia berusaha juga mengelak, kita cari jalannya supaya dia mau. Kenapa? Karena memutuskan hubungan silaturahim itu banyak rugi kita, Pak. Sulit hidup kita ini kalau kita bermusuhan dengan orang itu, sulit kita. Saya selalu menyampaikan dalam berbagai pengajian, sulit rezeki kita. Mau pergi minum ke pasar, minum ke kedai, kita mau masuk ke dalam kedai itu rupanya ada juga musuh di dalam, lari lagi. Pergi lagi ke tempat lain. Udah mau masuk, sudah mau dipesan makanan, ada juga orang yang jadi musuhnya, lari lagi. Akhirnya menyentuh mobil lagi, ya, plat angkot. Pergi kemana? Pergi ke pasar yang sebelah sana untuk minum di sana. Sini banyak musuh saya di sini. Udah masuk ke dalam angkot, rupanya dalam angkot itu ada juga musuhnya, lari lagi. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Ada malaikat maut di dalam katanya. Kan sulit hidup kita kalau model begitu tuh, Pak. Coba kalau kita bagus-bagus dengan orang, bayaran orang kita minum tuh, orang tuh yang akan membayarnya, Pak. Yang kita minum tuh, yang kita makan tuh, orang yang akan bayar. Kenapa? Kita baik-baik dengan orang. Jadi sambunglah hubungan silaturahim, jangan memutuskan hubungan silaturahim. Kalau memutuskan hubungan silaturahim itu rezeki kita itu sulit. Nah, dunia ini sempit, Pak. Ada orang ngomong berdua antara orang satu dan yang lainnya, kita juga tersinggung. Itulah dia tuh. Itu ngomongin saya dia tuh. Jangan. Itu yang kedua. Ya, watasilu man qata'aka. Menyambung kembali. Walaupun dia mau apa dengan kita, sambung terus, cari akalnya supaya dia mau lunak dengan kita. Yang ketiga terakhir itu, ini yang agak berat. Wa ta'fu an man zalamaka. Mau memaafkan orang yang menzolimimu. Nah, inilah yang jadi selalu saya sampaikan dalam berbagai pengajian itu. Antara minta maaf dengan memberi maaf itu beda, Pak. Kalau memberi maaf itu agak berat. Kenapa? Karena dia yang posisi yang dizolimi. Kalau minta maaf,
orang yang bersalah itu datang. Nah, baru kita mendapatkan kemudahan nanti di hari akhirat adalah orang yang memaafkan kesalahan orang yang menzolimimu, menganiayamu. Kan sudah saya pernah sampaikan bagaimana kisah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi itu, keluarga Nabi itu, paman Nabi itu Hamzah ditombak oleh Wahsy ketika perang. Diambil jantung hati paman Nabi itu, telinganya, jantung hatinya digoreng, dibakar oleh Wahsy. Dipanggilkannya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, pamanmu sudah saya makan tulang belulangnya, sudah saya makan telinganya, hati dan paru-paru sudah saya makan. Nih, apa yang mau kamu banggakan? Betapa pedihnya hati, betapa sedihnya Nabi. Pamannya dimakannya seperti dia makan sate, Pak. Ketika terjadi penaklukan kota Mekah, dunia terbalik lagi. Masuki kota Mekah, orang Mekah pun sudah kewalahan, sudah risau. Nanti Muhammad akan balas dendam. Maka ada di antara pengikut Nabi mengatakan, haza yaumun malhamah. Hari ini hari balas dendam. Dulu dia, apakah kita akan balas dendam, kata sahabat-sahabat lain. Tidak, kata Nabi, tidak. Haza yaumun marhamah. Hari ini adalah hari berkasih sayang, hari memaafkan. Datanglah kalian ke sini, kami semua memaafkan kesalahanmu. Wahsy sendiri yang dulunya membunuh atau menombak paman Nabi itu datang kepada Nabi, bunuhlah saya ya Rasulullah, saya sudah salah ya Rasulullah, bunuh saya ya Rasulullah, ini apa panas, bunuh saya ya Rasulullah. Nabi, saya sudah lama memaafkan kesalahanmu, kata Nabi. Betapa mulianya hati Nabi. Tapi memang payah tuh Pak, payah tuh hati kita itu. Orang keluarga kita sudah dibuat seperti itu, tapi itulah Nabi kita Muhammad SAW mau memaafkan orang yang sudah begitu berat kesalahannya, bukan hanya sekadar membunuhnya saja, memakan jantung hatinya. Coba betapa beratnya kesalahan Wahsy, tetapi itu dimaafkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kita tidak mungkinlah kita berusaha dulu bagaimana caranya kita meniru pribadi yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di suasana Idul Fitri ini lunak hati kita untuk memaafkan kesalahan orang lain, untuk memperbaiki hubungan salah satu kita dengan yang lainnya. Kata Nabi, "Fa'iza fa'alta zalik tadkhulul jannah." Nah, kalau kalian bisa melakukan itu, kamu akan masuk surga, kata Nabi. Nah, itulah berat jadinya untuk itu, tapi bukan berarti itu aja amal kita, tidak ada amal lain itu langsung masuk surga, tidak pula begitu. Nah, jangan sampai pula salah, saya tidak perlu sholat, saya tidak perlu beramal lain, penting 3 itu aja kita pakai, tidak begitu pula. Nah, ini pelengkapnya, mau masuk surga, ingin cepat, ini orang masih, apalagi masih banyak pertanyaan-pertanyaan, kita sudah dapat mengamalkan yang 3 ini. Langsung kita ibarat jalan tol, kita cepat sampai dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.